Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat oleh mata? Seakan ada jendela tersembunyi di dalam dirimu yang bila terbuka akan menyingkap rahasia tentang ruh, kehidupan, dan perjalanan menuju keabadian. Dalam video kali ini, kita akan menyelami misteri mata batin. Jendela ruh menuju alam yang tak pernah berakhir. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku bertanya. Menurutmu, apakah mata batin benar-benar ada atau hanya sekadar ilusi batin manusia? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar, karena setiap pandangan akan membuka diskusi yang mendalam. Jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda bahwa engkau siap menapaki jalan spiritual ini. Dan subscribe agar engkau tidak tertinggal ketika tabir-tabir berikutnya tersingkap. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang dan jiwa yang siap menyingkap rahasia Allah. Bab 1. Pintu yang tersembunyi di balik kesadaran. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata biasa, sebuah pintu yang tersembunyi di balik lapisan kesadaran manusia. Pintu itu bukan dari kayu, bukan dari batu, dan bukan pula dari logam. Ia adalah pintu batin, jendela sunyi yang menghubungkan ruh dengan alam keabadian. Namun anehnya, kebanyakan manusia hidup dan mati tanpa pernah menyadari keberadaan pintu ini. Mereka berjalan dalam keriuhan dunia, sibuk dengan urusan fana, seolah dunia inilah satu-satunya kenyataan yang layak dipercaya. Padahal di balik keramaian itu, ada sebuah bisikan halus yang terus mengetuk hati. Bukalah aku, dan lihatlah kebenaran yang selama ini kau abaikan. Mata lahir hanya bisa melihat bentuk, warna, dan cahaya dunia, tetapi mata batin mampu menyingkap makna yang tersembunyi di balik segalanya. Ia mampu melihat bahwa di balik senyum ada luka, di balik kesenangan ada kefanaan, dan di balik setiap detik kehidupan ada panggilan menuju Sang Pencipta. Namun sayangnya, mata batin ini sering tertutup rapat oleh kabut nafsu, ambisi, dan ketakutan manusia itu sendiri. Seseorang bisa memiliki ilmu setinggi langit, harta seluas samudra, dan kekuasaan sebesar gunung. Tetapi bila mata batinnya buta, ia tetap berjalan dalam kegelapan. Bukankah menakutkan jika seluruh hidup yang kita jalani hanyalah mimpi panjang, tanpa pernah kita menyadari realitas sejatinya? Sesungguhnya, mata batin tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan oleh suara zikir, tangis penyesalan, atau heningnya malam ketika manusia benar-benar sendirian dengan dirinya sendiri. Saat itu, ada getaran aneh yang muncul di dada, sebuah rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rindu itu bukan kepada harta, bukan kepada manusia, melainkan kepada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang abadi. Dan disinilah rahasia itu bersemayam. Kerinduan itu adalah panggilan ruh yang ingin kembali kepada asalnya. Tetapi berapa banyak di antara kita yang berani menoleh ke dalam? Kebanyakan memilih berlari dari sunyi, menenggelamkan diri dalam keramaian, agar tidak mendengar bisikan itu. Mereka takut jika pintu itu terbuka, seluruh ilusi yang mereka peluk selama ini runtuh dalam sekejap. Sebab ketika mata batin terbuka, dunia terlihat begitu rapuh, seperti bayangan asap yang mudah lenyap tertiup angin. Segala yang dianggap besar ternyata kecil, segala yang dianggap kuat ternyata lemah, dan segala yang kita kira abadi ternyata hanya sementara. Dan kesadaran ini menakutkan, sekaligus membebaskan. Bagi mereka yang berani membuka pintu itu, perjalanan besar pun dimulai. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai jembatan. Ia melihat bahwa hidup bukan sekadar hitungan tahun, melainkan sebuah perjalanan ruh yang panjang, yang akan terus berlanjut bahkan setelah jasad hancur menjadi tanah. Dan pada saat itulah cahaya yang tersembunyi mulai menyingkap sedikit demi sedikit tabir keabadian. Inilah awal sebuah perjalanan menuju misteri terdalam manusia, sebuah perjalanan ruhani menuju Tuhan. Bab 2. Cahaya yang tidak pernah padam. Ada cahaya yang tidak pernah terikat oleh siang dan malam. Ia tidak bergantung pada matahari yang terbit, tidak pula padam ketika bulan menghilang. Cahaya ini adalah nur yang tersembunyi di balik tabir dunia.
sebuah sinar abadi yang bersumber dari Tuhan. Ia tidak bisa ditangkap oleh mata fisik, karena mata lahir hanyalah pengamat benda, bukan penyingkap rahasia. Cahaya ini hanya dapat dirasakan oleh mata batin yang telah dibersihkan dari kegelapan. Dan ketika cahaya itu mulai berpendar dalam hati, seluruh pandangan terhadap hidup berubah. Segala sesuatu yang dulu tampak penting, tiba-tiba terlihat rapuh. Segala yang dulu dianggap kekal, kini tampak fana. Orang-orang arif menyebut cahaya ini sebagai nur ilahi, sinar yang menghubungkan manusia dengan asal-usul keberadaannya. Ia bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang menyingkap makna. Dengan cahaya ini, musibah bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan sebuah panggilan untuk kembali. Dengan cahaya ini, kebahagiaan bukan lagi sekadar hiburan, melainkan tanda kasih sayang yang menuntun pada syukur. Nur ini membuat seseorang melihat bahwa setiap detik hidup menyimpan pesan, setiap peristiwa adalah ayat yang menunggu untuk dibaca, dan setiap napas adalah saksi bahwa kita sedang menuju pada sesuatu yang lebih besar dari dunia. Namun cahaya ini tidak mudah diperoleh. Ia tidak datang pada hati yang dipenuhi kesombongan. Ia tidak singgah pada jiwa yang penuh dengan nafsu, dan ia tidak bersemayam dalam dada yang sibuk dengan ambisi kosong. Cahaya ini hanya turun pada hati yang jujur, pada jiwa yang rela hancur di hadapan Tuhannya, pada batin yang berani melepaskan segala ego. Ia datang dalam keheningan, dalam air mata yang jatuh tanpa alasan, dalam doa yang terucap tanpa kata. Dan ketika cahaya itu menyentuh, seluruh dunia seolah berganti wajah. Betapa anehnya hidup ketika cahaya ini hadir. Orang yang dulu merasa dirinya hebat, tiba-tiba menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Orang yang dulu merasa dunia ini miliknya, tiba-tiba melihat bahwa semua hanya titipan yang sebentar lagi akan hilang. Dengan cahaya ini, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan pintu yang menyingkap realitas sesungguhnya. Ia adalah transisi, bukan akhir. Dan hanya dengan cahaya inilah, mata batin mampu melihat jalan pulang. Jalan itu bukan di bumi, bukan di langit, melainkan di dalam diri sendiri, menuju pusat ruhani yang terhubung dengan Sang Pencipta. Mereka yang berjalan di jalan cahaya ini bukan lagi sekadar manusia yang hidup, melainkan ruh yang sadar. Ia menyadari bahwa tujuan akhir bukanlah dunia, melainkan keabadian. Dan di titik inilah misteri semakin dalam. Apakah kita siap menerima cahaya itu, atau justru memilih terus berjalan dalam kegelapan yang menipu? Bab 3, suara sunyi dari kedalaman jiwa. Di balik riuh rendah dunia, ada sebuah suara yang tidak pernah berhenti berbicara. Suara itu begitu lembut, kadang hampir tak terdengar, namun keberadaannya selalu ada. Itulah suara jiwa, bisikan ruh yang berasal dari kedalaman batin manusia. Ia tidak berbicara dengan bahasa manusia, tidak menggunakan kata, tetapi hadir dalam bentuk rasa, getaran, dan intuisi yang sering kita abaikan. Setiap kali hati kita gelisah tanpa sebab, setiap kali dada kita terasa kosong meski segalanya kita miliki, sesungguhnya itulah suara sunyi yang sedang memanggil. Tetapi sayangnya, kebanyakan manusia lebih suka menutup telinga batin, lalu mencari pelarian dalam dunia yang bising. Suara sunyi ini sering hadir dalam kesendirian. Saat malam begitu hening, ketika semua orang terlelap, tiba-tiba muncul rasa aneh yang menekan dada. Sebuah pertanyaan besar datang tanpa diundang. Siapa aku sebenarnya dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan ini menakutkan bagi sebagian orang, karena ia mengguncang kenyamanan semu yang dibangun di atas harta, kedudukan, atau cinta dunia. Namun bagi mereka yang berani mendengarkannya, pertanyaan ini menjadi pintu masuk menuju kesadaran baru. Dari sinilah mata batin perlahan terbuka, menyingkap realitas yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Anehnya, suara jiwa ini sering ditenggelamkan oleh manusia sendiri. Mereka menutupinya dengan kesibukan, menekannya dengan hiburan, dan membungkamnya dengan tawa palsu. Mereka lebih suka berlari dari sunyi, padahal di sanalah rahasia terbesar tersembunyi. Semakin seseorang lari dari keheningan, semakin ia terjebak dalam kehampaan. Dan semakin ia berani masuk ke dalam sunyi, semakin ia menemukan cahaya yang menuntun pada kebenaran. Inilah paradoks kehidupan. Apa yang paling ditakuti manusia justru menyimpan jawaban yang paling dicari. Mereka yang berani mendengarkan suara sunyi dari dalam jiwa
akan menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar peristiwa acak. Setiap rasa sakit, setiap kehilangan, setiap pertemuan, semuanya adalah pesan yang diarahkan oleh tangan gaib yang tak terlihat. Jiwa yang sadar mulai membaca kehidupan bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai kitab yang terbuka. Dan setiap orang sesungguhnya sedang menulis sekaligus membaca kitabnya sendiri, meski jarang yang menyadarinya. Pada akhirnya suara sunyi itu hanyalah undangan. Undangan untuk kembali kepada asal-usul, untuk mengingat siapa kita sebenarnya, dan untuk menyadari bahwa dunia hanyalah perhentian sementara. Jika kita terus mengabaikannya, jiwa akan semakin hampa, seolah kita hidup tanpa arah. Namun bila kita menjawab undangan itu, perjalanan besar menuju keabadian pun dimulai. Dan di titik inilah misteri semakin dalam. Siapkah kita berhenti sejenak, diam, lalu benar-benar mendengarkan suara ruh kita sendiri? Bab 4. Cermin rohani dan bayangan diri. Hidup ini bagaikan sebuah ruang penuh cermin. Setiap peristiwa, setiap manusia yang kita temui, setiap rasa yang kita alami, sejatinya adalah pantulan dari dalam diri kita sendiri. Mata lahir hanya melihat orang lain sebagai mereka, namun mata batin menyadari bahwa semua adalah bayangan dari satu pusat, jiwa kita sendiri. Jika hati kita penuh amarah, dunia tampak seperti musuh. Jika hati kita penuh cahaya, dunia berubah menjadi taman pelajaran yang indah. Inilah misteri besar. Dunia tidak pernah benar-benar menunjukkan dirinya, ia hanya memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Namun, banyak manusia yang tertipu oleh cermin-cermin itu. Mereka marah pada orang lain, padahal sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan bayangan dari amarahnya sendiri. Mereka membenci dunia, padahal kebencian itu lahir dari hati mereka yang penuh luka. Mata batin mampu melihat rahasia ini, bahwa tidak ada musuh sejati selain diri sendiri, dan tidak ada perang terbesar selain melawan bayangan gelap yang kita ciptakan sendiri. Tanpa kesadaran ini, manusia akan terus mengejar fata morgana, berlari dari satu cermin ke cermin lain, tanpa pernah sadar bahwa dirinya sendirilah sumber pantulan itu. Cermin rohani ini semakin jelas saat manusia berani masuk dalam keheningan. Di sana, wajah asli mulai terlihat, tanpa topeng, tanpa hiasan, tanpa pembenaran. Betapa sering manusia takut menghadapi dirinya sendiri, karena di balik senyum dan kebanggaan, ada luka lama, ada dosa yang disembunyikan, ada kerinduan yang tak terjawab. Dan ketika mata batin menatap semua itu, muncul sebuah kesadaran yang mengguncang. Ternyata selama ini kita sibuk menipu diri sendiri. Dunia hanyalah panggung, dan kita adalah aktor yang memainkan peran, padahal penonton sejati adalah hati kita sendiri. Tetapi rahasia ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membangunkan kita. Jika dunia hanyalah cermin, maka membersihkan hati akan mengubah seluruh pantulannya. Mereka yang hatinya terang melihat dunia penuh keindahan, meski di tengah penderitaan. Mereka yang hatinya damai menemukan ketenangan, meski hidupnya penuh ujian. Inilah kunci besar. Dunia luar tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya, tetapi dunia dalam bisa dibersihkan hingga memantulkan cahaya Tuhan. Pada akhirnya, setiap cermin akan pecah, setiap bayangan akan lenyap, dan yang tersisa hanyalah wajah asli kita di hadapan Allah. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi peran, hanya kebenaran ruh yang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menatap diri sejati itu tanpa ilusi? Apakah kita berani menyingkap bayangan, lalu menemukan cahaya yang sesungguhnya? Inilah misteri cermin ruhani. Semakin kita jujur pada diri, semakin dekat kita dengan kebenaran yang abadi. Bab 5. Gerbang sunyi menuju alam gaib. Ada sebuah gerbang yang tidak pernah terlihat oleh mata biasa, tetapi keberadaannya bisa dirasakan ketika hati benar-benar tenggelam dalam keheningan. Gerbang itu bukan berada di langit, bukan pula di bumi, melainkan di dalam diri manusia. Ia adalah pintu menuju alam gaib, wilayah di mana ruh mulai menyaksikan realitas yang selama ini tertutup oleh lapisan dunia. Bagi kebanyakan orang, gerbang ini seolah tidak ada, karena kesibukan dunia telah menutupinya dengan kabut tebal. Namun bagi jiwa yang berani menyelam dalam sunyi, gerbang itu perlahan menyingkapkan dirinya, seolah memanggil dengan bisikan halus, "Masuklah dan lihatlah rahasia yang tidak dilihat manusia lain."
Ketika seseorang mendekati gerbang ini, ia merasakan sebuah perubahan aneh dalam dirinya. Waktu seakan melambat, dunia terasa jauh, dan kesadaran berpindah ke ruang yang lebih dalam. Pikiran logis yang biasanya bising mendadak sunyi, digantikan oleh rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah tanda awal bahwa seseorang telah menyentuh ambang alam gaib. Namun gerbang ini tidak bisa ditembus dengan paksaan. Ia hanya terbuka bagi jiwa yang ikhlas, hati yang tenang, dan ruh yang siap meninggalkan segala kelekatan dunia. Di balik gerbang itu, mata batin melihat bahwa dunia hanyalah lapisan tipis dari realitas yang luas. Apa yang kita anggap nyata hanyalah bayangan, sementara hakikat sesungguhnya tersembunyi di balik tabir. Ruh mulai menyadari bahwa ia bukan milik dunia, melainkan musafir yang singgah sebentar sebelum kembali kepada asalnya. Dan disinilah misteri besar terbuka. Kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju lapisan realitas berikutnya. Bagi mereka yang sudah menyingkap gerbang ini, rasa takut terhadap mati perlahan hilang, digantikan oleh rasa penasaran untuk pulang. Namun, memasuki alam gaib bukan tanpa risiko. Jika hati masih kotor, jika nafsu masih menguasai, maka gerbang itu bisa memperlihatkan bayangan yang menipu. Ruh bisa tersesat dalam ilusi gaib, mengira dirinya menemukan kebenaran, padahal hanya terjebak dalam permainan bayangan. Karena itu, jalan menuju gerbang ini memerlukan bimbingan cahaya, yaitu zikir yang mengikat hati kepada Allah. Cahaya itulah yang menjaga langkah agar tidak tersesat dalam kegelapan alam gaib. Gerbang sunyi menuju alam gaib sesungguhnya adalah cermin dari perjalanan batin manusia. Siapa yang berani melangkah, ia akan melihat bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada dunia yang kasat mata. Tetapi pertanyaan yang mengguncang jiwa selalu tersisa. Apakah kita berani melewati gerbang itu, atau kita memilih tetap tinggal di balik kabut dunia yang semu? Disinilah misteri semakin dalam, dan hanya mereka yang berani melangkah yang akan mengetahui jawabannya. Bab 6. Jejak ruh di balik mimpi. Mimpi sering dianggap sebagai bunga tidur, sekadar permainan pikiran yang tak bermakna. Namun, bagi mata batin yang terbuka, mimpi adalah jejak ruh yang menyingkap tabir antara dunia fana dan alam gaib. Dalam tidur, jasad beristirahat, tetapi ruh tetap berjalan, menempuh jalannya sendiri. Kadang ia naik ke tempat yang tinggi, menyentuh cahaya yang menenangkan, kadang ia jatuh ke tempat yang gelap, penuh bayangan menakutkan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan pesan yang halus dari dimensi yang tidak bisa disentuh oleh logika biasa. Rasulullah pernah bersabda bahwa mimpi adalah sepertiga bagian dari nubuwah, petunjuk kecil dari langit yang menyelinap ke dalam tidur manusia. Tetapi hanya hati yang jernih yang mampu membedakan mana mimpi sejati, mana ilusi semata. Mimpi sejati hadir dengan rasa yang begitu kuat, meninggalkan bekas di dada, seolah-olah kita benar-benar mengalami peristiwa itu. Bahkan kadang sebuah mimpi sederhana mampu mengubah arah hidup seseorang, karena di balik simbol-simbolnya tersembunyi makna yang dalam. Jejak ruh di balik mimpi adalah bukti bahwa kita bukan sekadar tubuh yang berjalan di bumi. Ada dimensi lain dalam diri kita yang mampu melampaui ruang dan waktu. Bukankah aneh ketika tidur kita bisa melihat tempat yang belum pernah dikunjungi, bertemu orang yang sudah tiada, atau menyaksikan peristiwa yang kelak benar-benar terjadi? Inilah tanda bahwa ruh memiliki jalannya sendiri, dan dunia mimpi adalah salah satu jendela menuju realitas yang lebih luas. Namun mimpi juga bisa menjadi jebakan. Setan mampu membisikkan ilusi dalam tidur, membuat manusia tertipu oleh bayangan yang menyesatkan. Karena itu, orang yang berjalan di jalan ruhani tidak boleh terikat sepenuhnya pada mimpi. Mimpi hanyalah tanda, bukan tujuan. Ia adalah kilasan cahaya yang memberi arah, tetapi cahaya sejati tetaplah zikir dan kedekatan kepada Allah. Tanpa itu, mimpi bisa menjerumuskan, membuat hati sombong, atau terikat pada hal-hal yang semu. Pada akhirnya, mimpi adalah cermin halus dari kondisi jiwa. Jika hati bersih, mimpi akan menjadi cahaya. Jika hati kotor, mimpi akan penuh bayangan. Ia adalah pesan sunyi dari alam gaib, sebuah pengingat bahwa ruh kita memiliki perjalanan yang jauh lebih besar daripada sekadar kehidupan di dunia. Pertanyaannya,
Apakah kita berani menafsirkan jejak itu dengan rendah hati, atau justru kita memilih menutup mata, menganggap semua hanya bunga tidur, lalu kehilangan pesan rahasia yang sebenarnya dititipkan pada kita? Bab 7. Perjalanan ruh menembus lapisan waktu. Waktu bagi manusia adalah garis lurus, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun bagi ruh, waktu bukanlah garis, melainkan samudra luas yang bisa dilintasi dengan cara yang tak terbayangkan oleh pikiran logis. Saat mata batin terbuka, seseorang mulai merasakan bahwa masa lalu tidak benar-benar pergi, dan masa depan bukanlah sesuatu yang benar-benar tersembunyi. Semua lapisan waktu sesungguhnya hanya tabir, dan ruh memiliki kemampuan untuk menyingkap tabir itu, seakan-akan ia bisa menapaki jejak di luar batas dunia. Betapa anehnya, terkadang manusia merasa deja vu, seakan pernah mengalami sebuah peristiwa sebelumnya. Terkadang pula hati bergetar, merasakan firasat tentang sesuatu yang belum terjadi, dan ternyata kemudian terbukti benar. Itu semua bukan kebetulan. Ia adalah percikan kecil dari kesadaran ruhani yang menembus batas waktu. Jiwa yang terhubung dengan cahaya ilahi mampu melihat bahwa segala sesuatu sudah tertulis, bahwa takdir bukanlah misteri mutlak, melainkan kisah yang perlahan terungkap sesuai izin Allah. Namun kemampuan ini bukan untuk permainan, apalagi kebanggaan. Mereka yang mencoba memaksa menyingkap masa depan tanpa cahaya Allah justru tersesat, terjerat ilusi bayangan yang menipu. Sebab tidak semua yang terlihat adalah kebenaran, dan tidak semua yang dirasakan adalah petunjuk. Hanya ruh yang bersandar pada Sang Pencipta yang mampu melihat dengan jernih. Tanpa itu, perjalanan melintasi lapisan waktu akan menjadi jerat yang menyesatkan, mengikat hati pada rasa ingin tahu yang justru menjauhkan dari hakikat. Ruh yang menembus lapisan waktu melihat dunia dengan cara berbeda. Ia menyadari bahwa hidup ini hanyalah rangkaian peristiwa yang sudah ditata, dan manusia hanyalah musafir yang melangkah di jalan yang sudah dituliskan. Kesedihan yang kita alami hari ini ternyata adalah bagian dari skenario agung. Kebahagiaan yang kita terima adalah potongan dari kisah besar yang menuju akhir. Mata batin yang terbuka melihat bahwa tidak ada yang sia-sia, semua adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Dan disinilah rahasia terbesar terbuka. Waktu hanyalah ciptaan, sementara Allah berada di luar semua dimensi. Ruh yang menyingkap misteri ini mulai memahami bahwa kematian bukanlah akhir garis waktu, melainkan pintu menuju keabadian yang tidak lagi mengenal hitungan jam atau tahun. Pertanyaannya, beranikah kita berjalan melampaui ilusi waktu, atau kita tetap terjebak dalam angka-angka yang sebenarnya hanyalah bayangan semu? Bab 8. Bisikan, malaikat, dan bayangan kegelapan. Di balik keheningan jiwa, ada bisikan-bisikan halus yang senantiasa datang. Sebagian bisikan itu adalah cahaya, datang dari malaikat yang membawa ketenangan dan mengarahkan hati menuju kebaikan. Namun sebagian lagi adalah bayangan kegelapan, bisikan halus yang berasal dari setan, membungkus racun dengan kata-kata indah agar jiwa tergelincir. Pertempuran ini tidak pernah berhenti. Ia berlangsung bukan di medan perang luar, tetapi di ruang terdalam hati manusia. Dan hanya mata batin yang terbuka yang mampu mengenali dari mana asal sebuah bisikan. Malaikat membisikkan ketenangan, rasa damai yang membuat hati condong pada doa, zikir, dan kebaikan. Bisikan mereka seringkali begitu lembut, hampir tak terdengar, tetapi meninggalkan rasa sejuk yang sulit dijelaskan. Sebaliknya, bayangan kegelapan datang dengan terburu-buru, memaksa, menggoda dengan janji-janji semu. Kadang ia datang dalam bentuk pikiran sederhana, menunda ibadah, membenarkan dosa kecil, atau melupakan hakikat kehidupan. Jika hati tidak waspada, bisikan itu akan dianggap suara diri sendiri, padahal ia adalah jerat yang perlahan menutup pintu cahaya. Yang misterius adalah, semakin jernih hati seseorang, semakin ia mampu membedakan suara-suara ini. Ia tahu mana yang berasal dari cahaya, mana yang dari kegelapan. Ia bisa merasakan bedanya. Cahaya memberi kelapangan, kegelapan memberi keresahan. Tetapi bagi hati yang tertutup, semua terasa sama, sehingga ia mudah tertipu. Bukankah ini menakutkan? Betapa banyak manusia merasa sedang memilih jalannya sendiri, padahal ia sedang dituntun oleh bayangan gelap yang menyesatkannya.
Namun di balik pertempuran ini ada sebuah rahasia besar. Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Selalu ada cahaya yang mengetuk. Selalu ada bisikan malaikat yang hadir, meski halus dan samar. Zikir adalah kunci untuk memperkuat cahaya itu. Doa adalah tameng yang melindungi, dan ketulusan hati adalah pedang yang memutus belenggu kegelapan. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin jelas ia mendengar bisikan malaikat, dan semakin jauh ia dari bayangan yang menipu. Pada akhirnya, hidup ini adalah pertarungan antara dua bisikan, dan mata batin adalah saksi yang menyingkap siapa yang lebih sering kita ikuti, cahaya atau kegelapan. Pertanyaannya, di setiap keputusan kecil dalam hidup, suara siapakah yang sebenarnya kita dengarkan? Inilah misteri yang mengguncang. Apakah kita benar-benar berjalan dengan kehendak kita sendiri? Atau selama ini kita hanya mengikuti suara gaib yang membisikkan arah? Bab 9, Cahaya yang tersembunyi di balik gelap. Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika segala sesuatu terasa hampa. Doa yang diucapkan seakan tak menembus langit, ibadah yang dilakukan terasa kering tanpa makna. Bahkan hati yang berzikir seolah hanya mengulang kata-kata tanpa jiwa. Inilah masa gelap jiwa, sebuah fase yang dialami hampir setiap hamba yang mencari kebenaran. Namun, misterinya adalah, justru di balik kegelapan itu, cahaya sejati sedang dipersiapkan. Seperti malam yang paling pekat sebelum fajar, begitu pula hati yang tergelap kadang sedang berada di ambang sebuah pencerahan besar. Mata batin yang telah diasah akan memahami bahwa kegelapan bukanlah akhir. Ia adalah pintu rahasia yang sengaja ditutup agar kita mengetuk lebih keras, agar kita tidak berhenti pada doa yang biasa-biasa saja. Gelap memaksa jiwa untuk mencari lebih dalam, untuk bersujud lebih rendah, untuk menangis lebih lama di hadapan Allah. Tanpa kegelapan, manusia sering kali terlena, merasa cukup dengan ibadah yang dangkal. Maka Allah dengan rahmat-Nya yang tersembunyi menutupi cahaya sementara agar kita merindukannya lebih dari segalanya. Tetapi di titik inilah banyak jiwa yang menyerah. Mereka mengira gelap adalah tanda ditinggalkan, padahal itu hanyalah ujian kesabaran. Seperti seorang guru yang diam ketika muridnya sedang diuji, begitu pula Allah terkadang tampak diam untuk mengukur sejauh mana hambanya tetap bertahan. Rahasia besar ini hanya disingkap bagi jiwa-jiwa yang tidak menyerah, yang tetap mencari meski tidak menemukan, yang tetap berdoa meski tidak merasa dijawab, yang tetap berjalan meski jalannya gelap. Dan ketika mata batin terbuka kembali, cahaya yang muncul tidak sama dengan cahaya sebelumnya. Ia lebih murni, lebih dalam, dan lebih abadi. Jiwa akan merasakan bahwa setiap sujudnya kini memiliki makna baru, setiap ayat yang dibaca seakan berbicara langsung ke dalam hatinya. Inilah cahaya yang hanya bisa diperoleh setelah melewati gelap. Tanpa melewati jurang itu, manusia tidak akan mengenal betapa berharganya cahaya yang sejati. Maka pertanyaannya, apakah engkau melihat kegelapan dalam hidupmu sebagai kutukan, ataukah sebagai undangan gaib menuju pencerahan yang lebih tinggi? Karena sesungguhnya, rahasia terbesar ada di balik gelap yang menyesakkan. Cahaya abadi yang menunggu untuk ditemukan. Dan hanya mata batin yang jernih yang mampu mengenali bahwa gelap bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju keabadian. Bab 10, Jendela Ruh menuju keabadian. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu rahasia agung. Mata batin bukan sekadar indera spiritual, melainkan jendela ruh yang menyingkap keabadian. Ia adalah gerbang yang membelah dunia sementara dengan dunia abadi, tempat segala ilusi fana hancur, dan hanya kebenaran mutlak yang tersisa. Mereka yang berani membuka jendela ini akan menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah bayangan, sebuah mimpi panjang yang akan segera berakhir ketika ruh kembali kepada Sang Pencipta. Saat mata batin benar-benar terbuka, dunia tidak lagi terlihat sebagaimana biasanya. Segala yang tampak indah di mata lahir menjadi pudar, sementara yang dulu dianggap remeh justru bercahaya. Harta, tahta, dan pujian manusia kehilangan pesonanya, sementara doa dalam keheningan malam terasa lebih berharga daripada seluruh permata dunia. Rahasia ini menakutkan sekaligus membebaskan.
menakutkan karena ia memaksa kita melepaskan semua ikatan dunia, membebaskan karena ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tak pernah bergantung pada hal-hal fana. Namun, membuka jendela ruh bukanlah akhir perjalanan. Justru disitulah perjalanan sejati dimulai. Sebab ketika seseorang menyaksikan keabadian dengan mata batinnya, ia dituntut untuk hidup dengan kesadaran baru. Setiap detik adalah ujian, setiap langkah adalah saksi, setiap bisikan hati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran ini tidak lagi bisa ditutup. Sekali melihat keabadian, selamanya kita akan berbeda. Dan misterinya, sebagian besar manusia takut pada kebenaran ini karena terlalu melekat pada dunia yang fana. Tetapi, apakah kita bisa menolak panggilan keabadian? Bukankah tubuh kita akan kembali menjadi tanah, sementara ruh tetap melanjutkan perjalanannya? Inilah rahasia terbesar. Kita semua sedang berjalan menuju pintu yang sama, hanya saja tidak semua orang menyadarinya. Sebagian masih sibuk mengejar fata morgana dunia, sebagian lain telah menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang yang tak berkesudahan. Mata batin adalah anugerah agar kita tidak tersesat dalam kabut kehidupan. Kini, pertanyaan itu kembali menghantui kita. Apakah engkau berani menatap ke dalam jendela ruhmu sendiri? Apakah engkau siap untuk menyingkap tabir yang selama ini menutupi pandanganmu, meski yang engkau lihat mungkin akan mengguncang seluruh hidupmu? Karena pada akhirnya, satu-satunya jalan menuju keabadian hanyalah dengan berani membuka mata batin dan menerima kebenaran yang ia tunjukkan, walau seberapa pun menakutkannya. Sahabat ruhani, setiap perjalanan batin selalu berakhir pada satu tujuan, kembali kepada Allah. Semoga dari apa yang kita renungi hari ini, hati kita semakin jernih dan mata batin kita semakin terbuka. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu. Lindungi kami dari kegelapan yang menipu, dan bimbing langkah kami menuju keabadian bersama-Mu. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Apa yang paling menggugah hatimu dari pembahasan kali ini? Tekan like, bagikan kepada sahabatmu, dan subscribe agar kita terus bersama menyingkap rahasia spiritual yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.